Hari pertama bekerja sebagai hakim kerajaan. Zhao Jian pingsan selama 3 hari akibat cambukan dari petugas pengadilan kerajaan tersebut. Ia berjanji bila sudah mencapai ranah spirit nanti, maka ia akan mencari-cari kesalahan mereka agar ia bisa melakukan balas dendam. Setelah sadarkan diri, ia tak bisa langsung menjalankan tugas sebagai hakim kerajaan, karena masih butuh seminggu untuk kembali pulih dari cedera yang ia alami, bahkan bekas cambukan masih berbekas di punggung dan bokongnya. Zhao Jian sangat gugup di hari pertama tugasnya sebagai hakim kerajaan. Ia memasukkan bisnya ke dalam jubahnya, karena tak aman meninggalkan mereka di rumah sendirian. Zhao Jian berkaca di cermin dan menyisir rambut hitam panjangnya sampai mengkilap, bahkan lalat pasti tergelincir bila hinggap di sana saking mengkilapnya. Hahaha. Ternyata aku sangat tampan dan berwibawa mengenakan jubah hakim kerajaan ini. Zhao Jian memuji dirinya sendiri. Dia meraih topi caping hitam yang merupakan topi yang digunakan petugas pengadilan kerajaan bila keluar dari pengadilan atau saat menjalankan tugas. Siapa pria tampan itu? Gadis-gadis muda klan Zhao terpesona melihat Zhao Jian berjalan dengan seragam hakim kerajaan yang merupakan salah satu profesi penting dan disegani di kerajaan Zhao. Tak sembarangan orang yang bisa menjadi hakim kerajaan, mereka harus memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai petugas pengadilan kerajaan dan memiliki basis kultivasi ranah spirit. Apakah kerajaan Zhao kita makin amburadul? Masa pria lemah sepertinya bisa menjadi hakim kerajaan? Kelihatan sekali kalau dia masuk melalui jalur belakang. Kutuk gadis yang lain. Hei, tak boleh begitu, dia itu masih anggota klan Zhao kita. Sela gadis yang terpesona dengan ketampanan Zhao Jian. Iya, tetap saja itu nepotisme dan itu akan membuat klan besar cemburu, karena Raja Zhao Tian tidak berlaku adil. Sahut gadis yang masih memegang teguh kebenaran di hatinya, karena ia belum mengetahui bagaimana cara dunia bekerja, idealisme masih tinggi. Zhao Jian mempercepat langkahnya, awalnya ia sangat senang dipuji oleh gadis-gadis klan Zhao-nya. Namun, saat ia mendengar kata nepotisme, ia langsung mengerutkan keningnya. Gadis itu terlalu jujur sekali, padahal saat ia dewasa nanti, ia mungkin akan menggunakan jalur tikus juga untuk mendapatkan pekerjaan. Gedung pengadilan kerajaan Zhao masih satu komplek dengan istana kerajaan, sehingga tak butuh waktu lama bagi Zhao Jian ke sana. Pria berusia 40-an tahun langsung menyambut kedatangan Zhao Jian. Ia langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Zhao Chen menyapa Hakim Jian. Sapanya, hanya Paman Jian saja, di mana yang lain? Sahut Zhao Jian, menangkupkan tinju juga untuk menunjukkan rasa hormat. Mereka sedang mengisi dokumen mutasi tugas menjadi bawahan Hakim Jian, sahut Zhao Chen yang sengaja menunggu Zhao Jian di luar gedung pengadilan kerajaan, karena takut Zhao Jian malah memasuki ruangan hakim lain, apalagi Hakim Agung memintanya untuk mengawasi Zhao Jian agar tidak menyelidiki kasus besar. Zhao Jian mengangguk pelan dan memasuki gedung pengadilan, mengikuti Zhao Chen yang menuntunnya ke ruangan khusus untuknya. Setumpuk dokumen telah tergeletak di atas meja dan Zhao Jian segera melihat isi dokumen itu. Dia mengerutkan kening, karena sebagian besar hanya biodata bawahannya saja, yang semuanya berasal dari klan Zhao dan 5 laporan kehilangan ayam, 2 kehilangan kambing dan 1 kasus wanita tanpa identitas yang ditemukan dengan tubuh terbakar di dekat rumah bordil Meigui.
yang merupakan tempat pelacuran terbesar di kota Tianwu ini. Zhao Jian mengambil berkas kematian wanita misterius itu dan berkata, "Suruh para petugas pengadilan kerajaan pemula menyelidiki kasus kemalingan ayam dan kambing itu, sedangkan kasus ini, aku yang akan turun tangan langsung." Zhao Jian menyeringai dan mengeluarkan aura pembunuh yang membuat Zhao Chen mengerutkan kening, karena dugaan Hakim Agung itu benar, kalau Zhao Jian ini sangat sulit dijinakkan, bahkan hari pertama kerja saja sudah memilih kasus yang cukup rumit untuk dipecahkan masalahnya. "Maaf Hakim Jian, untuk penyelidikan perkara itu adalah tugas kami para petugas pengadilan kerajaan, sedangkan Anda hanya memutuskan keputusan akhir di persidangan nanti," sahut Zhao Chen. "Hahaha. Jangan samakan aku dengan para hakim tua yang makan gaji buta itu, Paman Chen. Mulai sekarang pengadilan kerajaan akan melakukan sidang di tempat perkara dan jangan membantah. Lihat ini." Zhao Jian menunjukkan token khusus dari Raja Zhao Tian, yang membolehkannya melakukan sidang di tempat perkara apabila tidak berkaitan dengan syarat yang ia berikan, termasuk salah satunya tidak menyelidiki kasus dari petinggi klan besar. Zhao Chen hanya menghela nafas panjang dan tak bisa membantah ucapan Zhao Jian, karena token tersebut benar-benar asli dan di pengadilan kerajaan hanya Hakim Agung saja yang memilikinya. Episode sebelumnya, Hakim Kerajaan. Episode berikutnya, Tugas Pertama. Tugas Pertama. Zhao Jian terkejut saat melihat mayat wanita tanpa identitas yang tubuhnya hangus terbakar. Dia langsung merasa mual dan hampir muntah, tetapi tekadnya sangat kuat untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini, sehingga ia memaksakan diri untuk menyelidiki apakah ada petunjuk yang ditinggalkan pelakunya di tubuh korban. Namun, ia tak menemukan apapun di sana. "Baiklah, kumpulkan petugas pengadilan yang tersisa di ruanganku," seru Zhao Jian saat meninggalkan kamar mayat. Tak lama kemudian, 10 petugas pengadilan kerajaan bawahan Zhao Jian telah berkumpul di ruangannya. "Aku serahkan pada Paman Chen dan senior lainnya yang menyelidiki kasus pembunuhan ini. Aku mau perkara ini diselidiki dengan sungguh-sungguh, kalau tidak aku akan menulis laporan buruk tentang kalian," seru Zhao Jian, yakin perkara seperti ini sebenarnya mudah dipecahkan oleh petugas pengadilan kerajaan berpengalaman seperti mereka. Namun, niat mereka saja yang tak ada, karena korbannya hanya rakyat jelata saja dan tidak akan menaikkan prestasi mereka bila menangkap pelakunya atau sama saja buang-buang waktu saja. "Hei, bukankah kamu terlalu kejam, Hakim Jian?" sahut Zhao Ke, petugas pengadilan kerajaan wanita yang merupakan salah satu petugas pengadilan berpengalaman dan memiliki basis kultivasi ranah spirit. "Baik, kami akan melakukannya." Setelah Zhao Chen sembari menyikut Zhao Ke agar tidak melakukan protes pada Zhao Jian. "Kenapa kamu melarangku melakukan protes?" gerutu Zhao Ke melalui suara telepati pada Zhao Chen. "Nanti aku akan menjelaskannya pada kalian dan yang penting adalah dia memiliki token khusus dari Raja, sehingga kedudukannya itu hampir setara dengan Hakim Agung," sahut Zhao Chen. Zhao Ke terkejut mendengarnya dan tidak menyangka Raja akan memberikan wewenang yang sangat besar pada bocah bau kencur di depannya ini. Dia menatap Zhao Jian dan curiga kalau Zhao Jian adalah anak haram Raja, mengingat ia sudah belasan tahun menjadi duda dan sangat aneh sekali seorang Raja tak menikah lagi setelah istrinya meninggal,
bahkan di catatan sejarah ada raja yang memiliki belasan selir, belum lagi budak wanita yang tidak tercatat dalam catatan sejarah. Zhao Chen segera membagi tugas penyelidikan terhadap kematian wanita misterius tersebut dan Zhao Jian sangat kagum melihatnya, mereka terlihat sangat profesional. Hakim Jian, kenapa kamu malah mengikutiku? Zhao Ke sangat risih, Zhao Jian malah mengikutinya kemana-mana. Apakah Paman Chen belum mengatakan pada Bibi Ke tentang aturan baru pengadilan kerajaan? Sahut Zhao Jian dengan senyum cerah saat keduanya berjalan menuju rumah bordil Meigui. Zhao Ke hanya mengerutkan keningnya saja, karena Zhao Chen sudah menjelaskan semuanya tentang Zhao Jian pada mereka. Dan ia mengutuk kesialannya, kenapa ia harus dimutasi menjadi bawahan pemuda pemula di sebelahnya ini. Ara-ara. Kenapa petugas pengadilan kerajaan mengunjungi rumah bordil kami? Wanita cantik berjalan berlenggak-lenggok mendekati mereka. Dia langsung menyipitkan mata pada Zhao Jian. Hakim tampan. Apakah kamu meminta jatah bulanan? Godanya. Zhao Jian hanya tersenyum lebar dan menatap Zhao Ke agar segera memulai penyelidikan. Kami sedang menyelidiki kematian wanita misterius dengan tubuh terbakar yang tak jauh dari rumah bordil kalian. Tolong panggil pengawal kalian yang berjaga tadi malam, kata Zhao Ke. Namun, wanita itu langsung tersenyum masam, ia seperti takut terlibat dalam kasus ini, sehingga Zhao Jian segera mengeluarkan kitab keadilan, tetapi Zhao Ke menggelengkan kepala. Jangan lakukan itu Hakim Jian, rumah bordil ini memiliki orang kuat di belakangnya. Kita hanya perlu menyelidiki pengawalnya saja. Zhao Ke mengirim suara telepati pada Zhao Jian. Sial. Mereka benar-benar membatasi wewenangku. Gumam Zhao Jian menggerutu. Zhao Ke khawatir Zhao Jian akan kesal karena wanita itu masih enggan memanggil pengawal mereka yang berjaga tadi malam. Jangan persulit kamu nona muda. Jangan sampai rumah bordil ini ditutup oleh pengadilan kerajaan, ancamnya. Wanita itu mengerutkan keningnya dan segera meminta salah satu pelayannya untuk memanggil para pengawal yang bertugas jaga tadi malam. Dua pria bertubuh kekar dengan tato naga menyelimuti seluruh lengannya datang dengan ekspresi wajah masam, sepertinya pelayan yang disuruh wanita cantik ini telah memberitahu apa yang terjadi. Episode sebelumnya. Hari pertama bekerja sebagai hakim kerajaan. Episode berikutnya. Tutup mulut. Tutup mulut. Dong Suliang menyapa petugas pengadilan kerajaan. Sapanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Zhao Ke dan Zhao Jian. Yu Taiba menyapa petugas pengadilan kerajaan. Sapanya juga. Ada masalah apa sehingga petugas pengadilan kerajaan mencari kami? Dia berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Zhao Ke tersenyum manis dan berkata, apakah kalian mengenali siapa wanita dibakar di dekat rumah bordil ini? Keduanya langsung menggelengkan kepala. Kalau kalian berbohong maka kalian akan ditangkap karena berusaha melindungi pelaku kejahatan, padahal wanita itu keluar dari bordil ini tadi malam dan ada saksi yang melihatnya. Selidik Zhao Ke, sembari mengeluarkan aura pembunuh yang membuat kedua pengawal tersebut bertekuk lutut. Kedua pengawal itu saling bertatapan dan ekspresi wajah mereka menjadi pucat. Sepertinya kalian ingin dipenjara, iya. Selidik Zhao Ke lagi, karena mereka masih menutup mulut. Dia curiga kalau pelakunya berasal dari klan besar atau orang berpengaruh lainnya.
Wanita cantik yang merupakan manajer rumah bordil Meigui mengirim suara telepati pada keduanya agar tutup mulut walaupun nyawa mereka taruhannya. Kalau mereka berani membuka mulut, maka seluruh keluarga mereka akan dihabisi. Merpati putih tiba-tiba hinggap di pundak Zhao Ke yang langsung membaca pesan yang dibawa merpati tersebut. Oh, wanita itu ternyata adalah bekerja di sini sebagai pelayan bukan sebagai pelacur. Namanya adalah Mu Qingqing, gadis miskin yang berasal dari pinggiran kota dan baru bekerja 1 malam saja. Ekspresi wajah Zhao Ke menjadi masam dan menatap tajam pada manajer rumah bordil Meigui. Jadi, kalian melindungi pelaku kejahatan ini? Bentak Zhao Ke. Kami tak tahu apa-apa tentang kejadian ini, pasti pengawal bodoh ini bekerja sama dengan pelakunya, makanya gadis itu bisa dibawa keluar dari sini. Manajer rumah bordil Meigui berkilah dan meletakkan kesalahan pada 2 pengawal mereka. Seret mereka dan paksa mereka untuk mengatakan siapa pelakunya. Seru Zhao Ke pada 3 petugas pengadilan kerajaan yang berdiri di belakangnya. Namun, Zhao Jian tiba-tiba mengangkat tangannya tanda mereka tak perlu menyeret kedua pengawal rumah bordil Meigui tersebut. Kali ini Zhao Ke tak bisa mencegah Zhao Jian lagi, karena petunjuk yang ia peroleh menunjukkan kalau rumah bordil Meigui terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Mu Qingqing. Zhao Jian menghunus pedang keadilan dan memotong 1 jari tangan pengawal tersebut yang langsung meringis kesakitan, sehingga manajer rumah bordil Meigui tercengang melihatnya. Kitab keadilan mengeluarkan cahaya menyilaukan dan halaman kitab keadilan tersebut terbuka sendiri. Kemudian muncul tulisan, Yutaiba menyaksikan sekelompok pemuda menjahili Mu Qingqing dan ia tak melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya. Kemudian 1 pemuda menyeret Mu Qingqing keluar dari rumah bordil Meigui. Namun, Mu Qingqing memberontak serta menggigit tangan pria itu, sehingga pria itu membantingnya ke jalan dengan keras dan Mu Qingqing langsung tewas seketika. Untuk menghilangkan barang bukti, pria itu membakar jasad Mu Qingqing. Yutaiba melanggar larangan Raja nomor 15 bab pertama, petugas keamanan ahli bela diri membiarkan tindakan perundungan di depan matanya. Dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan 100 kali cambukan. Melanggar larangan Raja nomor 15 bab ketiga, petugas keamanan ahli bela diri membiarkan tindakan penganiayaan disertai pembunuhan di depan matanya. Dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan 250 kali cambukan. Ternyata rumah bordil Meigui benar-benar terlibat dalam kasus ini, ya. Zhao Jian menyeringai jahat menatap Yutaiba. Katakan siapa pria itu atau rumah bordil Meigui ini akan kututup melalui otoritasku sebagai hakim kerajaan. Ancam Zhao Jian. Namun, manajer rumah bordil mengirim suara telepati pada Yutaiba agar tidak mengungkapkan identitas mereka. Dia mengatakan Zhao Jian tak akan bisa menutup rumah bordil Meigui dan ia juga telah mengirim pesan pada petinggi pengadilan untuk melindungi mereka. Seret saja mereka ke markas, brengsek ini akan tetap tutup mulut walaupun kita menyiksanya. Setelah Zhao Ke merasa percuma saja menginterogasi Yutaiba, karena ia sering berjumpa dengan orang sepertinya yang keras kepala, bahkan sampai mati pun akan tetap tutup mulut. Tidak perlu. Bukankah aku memiliki otoritas untuk melakukan sidang di tempat perkara? Sahut Zhao Jian sembari meminta cambuk milik petugas pengadilan kerajaan yang ada di sebelahnya. Aku akan mencambukmu 350 kali. Namun,
Sebelum hukuman ini ditegakkan, tolong segel basis kultivasinya BBK. Yu Taiba mengerutkan keningnya dan langsung berkeringat dingin. Ia menatap manajer rumah bordil Meigui yang langsung menatap ke arah lain. Dia benar-benar akan dikorbankan dalam kasus ini, padahal korbannya hanyalah gadis miskin dari pinggiran kota Tianwu saja. Biasanya pengadilan kerajaan tak akan memproses hukum kejadian seperti ini. Zhao Jian mengirim suara telepati pada Hu Lijing untuk meminjamkan energi spiritual es-nya. Zhao Ke terkejut saat merasakan energi spiritual es mengalir pada cambuk di tangan Zhao Jian, padahal atasannya itu sebenarnya memiliki energi spiritual angin. Zhao Jian mengayunkan cambuk ke punggung Yu Taiba dengan keras, yang membuatnya tersungkur ke depan dan mulutnya menyemburkan seteguk darah. Energi spiritual es membekukan aliran darahnya, sehingga ia langsung tewas saat itu juga. Apa yang Hakim Jian lakukan? Zhao Ke terkejut melihatnya, tetapi Zhao Jian malah tersenyum lebar. Episode sebelumnya. Tugas pertama. Episode berikutnya. Zhao Mubai. Aku hanya menegakkan hukum, tetapi ia malah mati. Itu bukan salahku, sahut Zhao Jian berkilah, tetapi sudut bibirnya malah memancarkan seringai jahat. Dia kemudian menatap Dong Suliang. Nah, sekarang giliranmu yang disidang. Dong Suliang berkeringat dingin dan mundur selangkah. Ia tak mau mati seperti Yu Taiba. Tolong aku, manajer. Namun, wanita cantik di sebelahnya hanya menggertakkan giginya. Ia tak tahu harus melakukan apa dalam menghadapi hakim gila di depannya itu. Ada apa ini? Petugas pengadilan kerajaan berpawakan tinggi dan besar datang bersama 100 petugas pengadilan muda, yang biasanya bekerja sebagai pengawal petugas pengadilan kerajaan yang lebih senior atau mereka tak ubahnya seperti prajurit kerajaan saja. 100 petugas pengadilan kerajaan muda tersebut mengenakan baju besi dan topi caping yang merupakan ciri khas dari petugas pengadilan kerajaan dan hakim kerajaan. Manajer rumah bordil Meigui tersenyum cerah saat melihat kedatangan petugas pengadilan kerajaan yang lebih senior tersebut. Ternyata pesan yang ia kirim ke pengadilan kerajaan langsung direspon mereka dengan cepat. Dia sudah sangat takut, tubuhnya gemetaran, takut Zhao Jian juga akan mencambuknya sampai mati. Namun, petugas pengadilan kerajaan yang lebih senior itu langsung tersenyum masam saat melihat yang membuat keributan itu ternyata Zhao Jian, hakim yang ditunjuk langsung oleh Raja Zhao Tian serta salah satu tuan muda klan Zhao. Walaupun dulunya ia dianggap sampah, akan tetapi ia tiba-tiba saja bersinar dengan kitab keadilan yang membuat semua orang di pengadilan kerajaan ketar-ketir. Takut ia malah menimbulkan malapetaka di kerajaan Zhao ini. Zhao Mubai menyapa Hakim Jian, sapanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, sehingga manajer rumah bordil Meigui tercengang melihatnya. Kalau boleh tahu ada masalah apa Hakim Jian dengan rumah bordil Meigui? Selidiknya, walaupun sebenarnya ia sudah tahu kalau Zhao Jian pasti sedang menyelidiki kasus yang melibatkan rumah bordil Meigui. Namun, hakim senior yang mengutusnya kemari, meminta dirinya agar Zhao Jian tidak memperpanjang masalah yang terjadi saat ini, karena rumah bordil Meigui ini adalah penyumbang upeti terbesar di kota Tianwu ini. Zhao Jian telah menebak tujuan Zhao Mubai kemari, tetapi ia tak akan pergi begitu saja sebelum ia mengetahui siapa dalang di balik kematian Mu Qingqing, karena ia sudah membuat semboyan keadilan mutlak dalam menjalankan tugas sebagai hakim.
Aku hanya meminta mereka memberikan sebuah nama, tetapi mereka sangat keras kepala. Bahkan mempertaruhkan nyawa demi sampah masyarakat itu. Sahut Zhao Jian sembari mendekati Dong Suliang yang merangkak mendekati Zhao Mubai. Namun, tiba-tiba Zhao Mubai menghunus pedangnya dan memotong leher Dong Suliang, kemudian ia tersenyum. Maaf Hakim Jian, untuk mengatasi sampah sepertinya harus dilakukan tindakan tegas, begitulah cara petugas pengadilan kerajaan bekerja. Zhao Jian mengerutkan keningnya. Cih, kamu sangat tidak sopan senior Mubai. Cibir Zhao Ke, karena Zhao Mubai malah membunuh saksi mata agar Zhao Jian tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap Mu Qingqing. Maafkan aku Hakim Jian. Junior Ke. Aku terlalu terbawa suasana, sehingga lepas kendali. Zhao Mubai berkilah. Manajer rumah bordil Meigui tersenyum bahagia karena Zhao Mubai telah menghilangkan jejak keterlibatan rumah bordil Meigui dari kasus pembunuhan terhadap Mu Qingqing. Rumah bordil Meigui kami meminta maaf sebesar-besarnya karena dua petugas keamanan kami malah membiarkan tindakan kriminal terjadi di sini. Kedepannya kami akan melakukan evaluasi kinerja karyawan kami dan berjanji tindakan seperti itu tidak akan terjadi lagi. Merpati putih yang membawa pesan dari Zhao Chen kembali hinggap di pundak Zhao Ke yang langsung membaca pesan tersebut. Dia tersenyum lebar dan berbisik pada Zhao Jian, ternyata ada saksi lain dalam kasus kematian Mu Qingqing. Kemarin malam, adik laki-laki Mu Qingqing datang ke rumah bordil Meigui untuk melihat saudari perempuannya itu bekerja. Namun, ia terkejut saat melihat seorang pria membakar wanita dan saat pria itu pergi meninggalkan wanita yang terbakar itu, dirinya segera memadamkan api tersebut. Namun, ia belum menyadari kalau wanita itu adalah saudarinya sendiri. Pagi-pagi ia mendatangi rumah bordil Meigui dan menanyakan kenapa Mu Qingqing belum pulang bekerja. Namun, mereka mengatakan kalau tidak ada pelayan yang bernama Mu Qingqing. Mendengar jawaban itu, ia sangat terpukul sekali dan langsung menebak kalau wanita yang terbakar tadi malam pastilah saudarinya. Dia sangat marah karena tak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan balas dendam, sebab pelakunya adalah pria dari klan besar dan bila ia mengadukan pria itu ke pengadilan maka dirinya serta orang tuanya pasti akan berada dalam bahaya. Namun, tiba-tiba petugas pengadilan mendatangi rumahnya dan memaksanya untuk mengatakan siapa pelakunya, serta menjamin keselamatan keluarganya. Zhao Jian menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia ingin menghukum rumah bordil Meigui juga. Namun, pihak-pihak berkepentingan di pengadilan kerajaan malah melindungi mereka, sehingga ia mengurungkan niatnya dulu. Zhao Jian berpikir ia harus sesegera mungkin melatih bisnya hingga mencapai basis kultivasi tinggi, karena saat dirinya kuatlah, baru bisa menjadi penegak keadilan mutlak yang tidak pandang bulu, baik itu dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Semua yang berbuat salah harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di kerajaan Zhao. Baiklah, ayo kita kembali. Seru Zhao Jian berjalan melewati Zhao Mubai dan manajer rumah bordil Meigui tanpa berpamitan pada mereka. Zhao Mubai tersenyum, kemudian menangkupkan tinju dan berkata, "Hati-hati di jalan Hakim Jian." Namun, senyumannya langsung menghilang. Ia penasaran pesan apa yang diterima oleh Zhao Ke itu dan curiga Zhao Jian telah menemukan bukti baru. Episode sebelumnya, tutup mulut. Episode berikutnya,
Pelaku sebenarnya. Beastmaster. Pelaku sebenarnya. Manajer rumah bordil Meigui menangkupkan tinju dan berkata, "Terima kasih Tuan Mubai telah datang menyelamatkan rumah bordil Meigui kami. Kalau Anda datang terlambat, maka tempat ini mungkin telah ditutup oleh hakim muda itu." Dia menyeka keringat dingin yang membasahi wajahnya. "Aku takut dia hanya memberikan kita bernafas lega sementara waktu saja. Maka aku sarankan agar kalian melarang terjadi kasus serupa terulang lagi." Hakim Jian itu masih muda dan idealisme masih membara, sehingga sangat sulit menunjukkan cara dunia bekerja padanya. Namun, 10 tahun ke depan, dia pasti akan melunak setelah mengetahui merubah kebiasaan lama itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Zhao Mubai tersenyum tipis dan menatap tubuh Yu Taiba. "Bakar mayat ini dan rahasiakan kejadian ini agar tidak menyebar luas," serunya pada petugas pengadilan kerajaan muda. "Baik Senior Mubai," sahut mereka. Zhao Mubai segera kembali ke gedung pengadilan kerajaan untuk memberitahu hakim senior tentang Zhao Jian yang kemungkinan masih menyelidiki kasus kematian Mu Qingqing. "Jadi yang menganiaya dan membakar tubuh Mu Qingqing adalah Lin Mo Chen, iya?" Zhao Jian mencoba mengingat-ingat nama tersebut, karena ia merasa pernah mendengarnya. Dia adalah anggota klan Lin dari keluarga cabang. Dia diangkat menjadi pengawal Tuan Muda Lin Tao dan prestasinya di Akademi Kerajaan cukup mengesankan juga. Dia peringkat ke-20 dari. "Cukup. Jangan dilanjutkan," sela Zhao Jian. "Nah, di mana dia sekarang?" Zhao Chen mengerutkan kening. Begitu juga dengan petugas pengadilan kerajaan lainnya. "Apakah Hakim Jian ingin menyinggung klan Lin? Bukankah Raja melarang Anda menyinggung klan besar?" Zhao Chen merasa cemas dengan tindakannya. "Siapa bilang aku menyinggung klan besar? Bukankah dia cuma berasal dari klan cabang saja dan pengawal dari Lin Tao?" "Tenang saja. Aku yang akan bertanggung jawab bila Raja marah." Zhao Jian menyeringai. Zhao Chen menghela nafas dalam-dalam dan memberitahu kalau Lin Mo Chen masih bersembunyi di kediaman klan Lin. Namun, nanti malam ia akan menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Zhao Fu. Sepertinya mereka akan melakukan perburuan bis yang muncul di Gunung Kunlun. Perjamuan itu sendiri dihadiri oleh murid-murid berbakat tinggi yang lulus tahun ini dari Akademi Kerajaan Zhao, tetapi Zhao Jian tidak diundang karena ia hanya mendapatkan peringkat 2 terakhir walaupun ia cukup hebat dalam ujian teori. Namun, yang dicari tetaplah yang hebat dalam bela diri. Dasar Zhao Fu sialan itu. Sepupunya sendiri tak diajaknya berburu, padahal dulu ia selalu meminta bimbingan dariku dalam pelajaran teori saat di akademi. Gerutu Zhao Jian. Zhao Fu sendiri murid berbakat tinggi terbaik klan Zhao untuk tahun ini dan ia peringkat keempat di Akademi Kerajaan Zhao, masih di bawah Liu Ruxu, Lin Tao dan Gu Chang'an. Katakan pada semua petugas pengadilan kerajaan untuk bersiap-siap nanti malam kita akan melakukan kejutan di perjamuan Zhao Fu hahaha. Zhao Jian tertawa. Zhao Chen kembali menghela nafas panjang, mengikuti Zhao Jian mungkin akan memperpendek usianya, entah kenapa ia merasa kedepannya makin banyak pihak-pihak kuat yang akan disinggung oleh Zhao Jian. Kalau bisa mutasi kerja lagi, maka ia akan segera mengajukan diri, walaupun dikirim ke pedesaan terpencil, asalkan tak berhubungan lagi dengannya dan menikmati masa sisa tugasnya sebagai petugas pengadilan kerajaan dengan tenang.
Episode sebelumnya, Zhao Mubai. Episode berikutnya, perjamuan Zhao Fu. Perjamuan Zhao Fu. Zhao Fu mengadakan perjamuan di restoran terbesar di kota Tianwu. Dia telah memesan lantai ketiga restoran tersebut, sehingga pengunjung yang tidak memiliki kartu undangan akan dilarang masuk ke sana. Nona muda Liu Ruxu sangat cantik, bisik pengunjung di lantai bawah restoran. Dia pasti menghadiri jamuan dari tuan muda Zhao Fu. Kata yang lainnya, aku mendengar kabar kalau ulang tahunnya yang ke-20 nanti, Patriark klan Liu akan mengundang semua tuan muda dan pendekar hebat ke kediamannya. Liu Ruxu akan memilih sendiri siapa yang akan menjadi suaminya nanti. Liu Ruxu terkejut kabar tersebut telah menyebar sangat cepat, padahal ayahnya mengatakan itu saat di hari kelulusannya dari Akademi Kerajaan beberapa hari yang lalu. Zhao Fu langsung tersenyum cerah saat Liu Ruxu dan seorang gadis cantik yang datang bersamanya memasuki lantai 3 restoran. Lin Tao, Gu Chang'an dan yang lainnya langsung menangkupkan tinju pada kecantikan nomor 1 di kota Tianwu tersebut. Liu Ruxu menangkupkan tinju dan tersenyum hangat, ia langsung duduk di salah satu kursi kosong. Aku sangat senang sebagai teman satu angkatan di Akademi Kerajaan ternyata kita masih kompak walaupun telah kembali ke klan masing-masing. Kata Zhao Fu yang berdiri di ujung meja panjang dengan 5 kursi di kiri dan kanan, yang diisi murid-murid terkuat dari satu angkatannya selama di Akademi Kerajaan Zhao. Kalian pasti sudah tahu kalau aku akan mengajak kalian berburu bis yang baru-baru ini muncul di Gunung Kunlun. Menurut saksi mata yang melihatnya, bis itu setara dengan ranah penempaan tubuh tahap Tian tingkat 3. Tingkat 3. Mereka terkejut mendengarnya, karena basis kultivasi mereka hanya ranah penempaan tubuh tahap Tian tingkat 1 saja, ada 2 tingkat perbedaan basis kultivasi mereka dengan bis tersebut. Jangan khawatir, nanti kita akan dikawal oleh ranah spirit klan Zhao kami. Ini adalah kesempatan kita untuk menguji sejauh mana kekuatan bertarung kita secara langsung, apalagi ada kita akan bertarung secara tim, aku yakin kita mampu mengalahkan bis tersebut. Sahut Zhao Fu. Bis jenis apa yang akan kita buru itu? Tanya Liu Ruxu, penasaran. Itu. Aku tidak tahu. Karena saksi mata yang melihatnya langsung kabur saat merasakan keberadaan bis tersebut. Jawab Zhao Fu. Mereka saling berdiskusi apakah akan ikut dalam perburuan bis tersebut. Ada yang takut dan sebagian besar langsung mengatakan akan ikut berburu, termasuk Liu Ruxu, Lin Tao dan Gu Chang'an. Namun, tiba-tiba petugas keamanan restoran yang berjaga di pintu masuk lantai 3 terhempas ke dalam ruangan tersebut bersama dengan pintunya, sehingga Zhao Fu dan yang lainnya terkejut. Pemuda tampan yang mengenakan topi caping dan jubah hakim tersenyum menatap mereka. 20 petugas pengadilan kerajaan berjalan mengikuti pemuda tersebut mendekati meja perjamuan Zhao Fu. Apa yang kamu lakukan sepupu Jian? Zhao Fu bertanya dengan ekspresi wajah masam. Dia sudah mendengar kabar kalau Zhao Jian telah menjadi hakim kerajaan setelah tiba-tiba muncul dengan kitab keadilan yang rumornya dapat mengetahui kejahatan seseorang. Namun, ia tak menyangka sepupu yang dulunya pendiam dan sangat menghindari masalah itu, dengan lancang mengganggu acara perjamuannya. Bukankah itu Zhao Jian, murid nomor 2 terakhir? Apa yang dilakukannya di sini? Gu Chang'an berkata dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya.
Mungkinkah ia ingin ikut dalam acara berburu bis ke Gunung Kunlun? Sahut Lin Tao dengan nada mengejek. Liu Ruxu tak mengatakan apa-apa, tetapi keningnya mengkerut, karena tak suka melihat tindakan arogan yang ditunjukkan oleh Zhao Jian. Bagaimana bisa seorang hakim malah menendang petugas keamanan restoran hanya gara-gara ia tidak diperbolehkan masuk? Menurutnya seharusnya Zhao Jian menunggu di lantai bawah hingga acara perjamuan Zhao Fu selesai dilaksanakan, kemudian menangkap tersangka yang ingin ia tangkap. Hei, di mana sopan santun kalian? Beginikah sikap murid-murid terbaik lulusan Akademi Kerajaan di hadapan Hakim Kerajaan? Zhao Ke berkata dengan sinis. Zhao Fu dan yang lainnya segera berdiri, kemudian menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, walaupun dilakukan dengan enggan, karena mereka merasa jauh lebih hebat dari Zhao Jian. Namun, yang menjadi perbedaan adalah Zhao Jian lahir di klan Zhao yang menguasai kerajaan ini, makanya nasibnya tetap beruntung walaupun ia hanyalah sepotong sampah yang tidak berbakat dalam bela diri. Episode sebelumnya. Pelaku sebenarnya. Episode berikutnya. Vonis langsung terhadap Lin Mochen. Vonis langsung terhadap Lin Mochen. Zhao Jian hanya melambaikan tangannya saja menanggapi sikap hormat mereka, sehingga mereka mencibir Zhao Jian di dalam hati. Dia terlihat sangat sombong dan arogan sekali. Petugas Zhao Hao. Zhao Jian memanggil petugas pengadilan kerajaan yang paling muda di antara para petugas pengadilan kerajaan di bawah kepemimpinan Zhao Jian tersebut. Dia baru berusia 25 tahun dan memiliki basis kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Tian tingkat 5, satu langkah lagi menuju ranah spirit. Zhao Hao berdiri di sebelah Zhao Jian yang berdiri di depan Lin Mochen yang tampak gelisah, karena curiga Zhao Jian sedang menyelidiki dirinya atas pembunuhan pelayan wanita di rumah bordil Meigui. Namun, ia merasa aneh, kenapa petugas pengadilan kerajaan menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Padahal wanita itu hanya rakyat jelata saja. Zhao Hao mengeluarkan gulungan kertas dan berkata, Lin Mochen melanggar aturan Raja nomor 14 bab kedua, tindakan penganiayaan disertai pembunuhan, dijatuhi hukuman mati. Lin Mochen mengerutkan keningnya, semua orang di ruangan itu terkejut. Namun, Lin Tao yang merupakan tuan muda klan Lin segera berdiri. Mohon maaf petugas. Apakah kalian memiliki bukti, sehingga memvonis mati anggota klan Linku? Lin Tao menatap tajam ke arah Zhao Jian, karena ia yakin vonis mati ini disebabkan oleh Zhao Jian. Dia yakin telah meminta manajer rumah bordil Meigui untuk membungkam semua saksi mata dan ia juga menggelontorkan puluhan tael emas menyogok mereka serta kompensasi atas kematian salah satu pelayan mereka tersebut. Saat malam itu ia sangat mabuk sekali dan meminta gadis pelayan itu untuk duduk di pangkuannya. Namun, gadis itu menolak permintaannya, sehingga ia sangat marah dan meminta Lin Mochen menghukum gadis itu, akan tetapi pukulan Lin Mochen terlalu keras dan mengakibatkan gadis itu tewas seketika, maka untuk menghilangkan jejak, Lin Mochen membakar tubuh gadis itu, tapi siapa sangka Zhao Jian masih bisa mengendus perbuatan mereka. Tuan Muda Tao menginginkan bukti. Zhao Jian menghunus pedang Zheng Yi, sehingga Lin Tao juga segera menghunus pedangnya. Lin Mochen tercengang dan ingin menghunus pedangnya. Namun, terlambat, tiba-tiba penglihatannya menjadi kabur dan mendengar teriakan umpatan dari tuannya pada Zhao Jian.
Itu adalah tubuhku. Lin Mochen melihat di depan matanya terbaring tubuh tanpa kepala dan darah berwarna merah mengalir deras dari lehernya. Sesaat kemudian, ia tak mendengar apapun lagi, pandangannya juga menjadi gelap. Semua orang di lantai 3 restoran tersebut terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Zhao Jian. Mereka segera menghunus pedang untuk membantu Lin Tao melawan hakim yang sangat arogan dan brutal tersebut. Zhao Fu mengerutkan keningnya, mau tak mau ia harus membantu teman-temannya melawan Zhao Jian. Karena dirinya lah yang mengundang mereka ke perjamuan ini dan keamanan mereka juga tanggung jawabnya. Pedang Lin Tao yang telah dialiri energi spiritual melesat ke arah dada Zhao Jian. Semua orang yakin Zhao Jian pasti tak mampu menangkisnya karena perbedaan basis kultivasi mereka cukup jauh. Apakah kalian ingin melawan petugas pengadilan kerajaan? Bentak Zhao Hao muncul di depan Lin Tao. Ia menangkis tebasan pedangnya dan menendang dada Lin Tao, yang langsung terhempas menabrak meja yang hancur berkeping-keping. Makanan di atas meja tersebut berserakan di lantai. Zhao Fu, Gu Chang'an, Liu Ruxu terkejut petugas pengadilan kerajaan berani menghajar tuan muda Lin Tao, yang merupakan putra dari patriark klan Lin, sehingga mereka tak berani maju untuk melakukan perlawanan, karena semua basis kultivasi petugas pengadilan kerajaan yang dibawa oleh Zhao Jian lebih tinggi dari basis kultivasi mereka. Zhao Jian menyarungkan pedang Zhengyi ke sarung pedang di punggungnya, kemudian ia berjongkok di depan tubuh Lin Mochen. Mengambil sedikit darahnya dan meneteskannya ke kitab keadilan. Halaman kitab keadilan terbuka sendiri dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian menunjukkan kesalahan yang diperbuat oleh Lin Mochen termasuk hukuman mati seperti yang dibacakan oleh Zhao Hao tadi. Kitab keadilan itu sangat hebat sekali, pantas saja Zhao Jian berani bertindak tegas pada keluarga Lin. Namun, apakah ia tak takut klan Lin akan mengirim assassins untuk menuntut balas atas perbuatannya itu? Gumam Liu Ruxu takjub. Oh, ternyata sampah akademi. Maksudku Hakim Jian ternyata memiliki artefak yang mengungkapkan kebenaran. Hahaha. Sangat menarik, bagaimana kalau semua orang meneteskan darah mereka ke kitab itu? Gu Chang'an bercanda. Namun, tak ada yang mau menjawab seruannya. Mereka segera menyimpan senjata masing-masing dan ada yang membantu Lin Tao berdiri kembali. Liu Ruxu menghela nafas panjang dan berkata, "Aku akan pulang lebih dulu Tuan Muda Fu. Dan aku pastikan akan ikut dalam perburuan bis ke Gunung Kunlun." Dia segera berjalan bersama gadis lain yang datang bersamanya dan melewati Zhao Jian tanpa berkata sepatah kata pun, bahkan ia tak melirik hakim termuda di kerajaan Zhao tersebut. Kami juga akan kembali. Tak ada yang dilakukan di sini. Makanan enak yang disediakan oleh Tuan Muda Fu malah dihancurkan oleh sepupunya, hahaha. Gu Chang'an segera pergi sembari menatap Zhao Jian dengan seringai nakal. Lin Tao dipapa oleh temannya keluar dari ruangan itu tanpa mengatakan sepatah kata pun dan ia hanya menatap Zhao Jian dengan tatapan tajam, penuh permusuhan. Zhao Jian menghela nafas panjang dan menangkupkan tinju. Maaf sepupu Fu. Aku harus merusak pestamu. Namun, aku harus mengeksekusi pembunuh ini dengan cepat, kalau tidak hakim-hakim busuk di pengadilan kerajaan akan menutup kasus ini sesegera mungkin. Kasihan rakyat kecil tidak mendapat keadilan di kerajaan Zhao kita ini. Zhao Fu hanya tersenyum masam,
Karena sudah terjadi, apalagi yang mesti ia lakukan selain menerima kenyataan saja. Episode sebelumnya, perjamuan Zhao Fu. Episode berikutnya, kegaduhan.